Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Angela. Saya dari jurusan ISP kelas A Malam dari Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan jurnal mengenai analisis studi kelayakan pendirian usaha minuman segar jus buah dan pop es. Seperti yang kita tahu, keadaan perekonomian di negara kita, khususnya di negara Indonesia pada saat ini, dalam mencari mata pencarian masyarakat tidak stabil, sehingga masyarakat harus lebih kreatif lagi dalam membuka lapangan usaha. Namun sebelum membuka suatu lapangan usaha bisnis, maka kita perlu menganalisis mengenai kelayakan usaha tersebut layak untuk dijalankan atau tidak. Di sini pada jurnal ini kita menggunakan metode yang sering digunakan, yaitu metode analisis yang menggunakan capital budgeting. Dengan menganalisis menggunakan capital budgeting, terdapat kriteria metode penilaian investasi yang meliputi payback period, net present value, internal rate of return, average rate of return, profitability index, discounted payback period. Di sini pengertiannya yaitu payback period, yaitu suatu periode atau jangka waktu tertentu yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran yang telah dikeluarkan. Selanjutnya net present value merupakan perbandingan antara PV kas bersih dengan PV investor selama umur investasi. Setelah memperoleh hasil dengan NPV profit, maka investasi diterima, tetapi dengan NPV profit, jika hasil NPV negatif, investasi tersebut ditolak. Selanjutnya, profitability index merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi umur investasi. Internal rate of return merupakan alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil internal perusahaan jika IRR lebih besar dari bunga pinjaman, maka usaha tersebut dapat diterima. Namun jika lebih kecil dari bunga pinjaman, maka usaha tersebut ditolak. Average rate of return atau biasa disingkat dengan ARR merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak dengan rata-rata investasi. Yang keenam yaitu discount payback period. Di sini adalah lama periode dalam tahun yang diharapkan untuk mendapatkan kembali biaya investasi yang telah kita keluarkan. Depresiasi penyusutan adalah alokasi periode biaya aktiva tetap terhadap pendapatan periode yang dihasilkan. Selanjutnya saya akan membahas tentang perhitungan depresiasi. Di sini metode yang digunakan adalah metode garis lurus dengan umur ekonomis yang berbeda-beda untuk setiap aktiva tetap dan tanpa nilai sisa. Sedangkan untuk penentuan kelayakan usaha ditetapkan umur ekonomis usaha ini 5 tahun ke depan berdasarkan umur ekonomis untuk usaha sejenis. Di sini disajikan tabel perhitungan depresiasi dari tahun 2014 sampai dengan 2018 dalam ribuan. Pada tabel ini didapatkan nama, alat yang akan digunakan, nilai daripada masing-masing alat tersebut dengan harga perolehan masing-masing dikalikan dengan umur ekonomis alat tersebut, yaitu 5 tahun. Cara menghitung daripada nilai depresiasi di sini pada jurnal ini yaitu nilai perolehan dibagi dengan umur ekonomis dari perhitungan tersebut dan terdapatlah nilai rata-rata yaitu 732.100. Analisis selanjutnya yaitu analisis kelayakan usaha minuman segar jus buah dan pop es pada tingkat pendapatan optimis. Dari tabel yang disajikan di sini terdapat perhitungan perkiraan
pendapatan optimis tahun 2014 dari dua menu yang akan kita sajikan, yaitu jus dan pop es. Jus dan pop es total pendapatan akan diperoleh yaitu sebesar 121.910.000 per tahunnya. Angka ini yang diperoleh tersebut meningkatkan rata-rata sebesar 8% setiap tahunnya. Di sini juga terdapat tabel perkiraan mengenai biaya optimis, yaitu perhitungan total biaya investasi per tahun yang akan dikeluarkan. Selanjutnya yaitu perhitungan perkiraan arus kas optimis pada usaha minuman jus dan pop es selama tahun 2014 sampai dengan 2018. Dalam tabel ini dijelaskan, pendapatan adalah perkiraan pendapatan optimis usaha selama 1 tahun yang tiap tahunnya naik rata-rata 8%, yaitu lebih tinggi dari perkiraan total biaya sebesar 5%. Di sini juga dijelaskan mengenai tarif pajak yang didasarkan pada tarif penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sesuai dengan Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 17. Ketetapannya sudah ditetapkan pada sumber yang dapat kita lihat pada www.pajak.net. Perhitungan payback optimis menyatakan layak dijalankan karena usaha ini cenderung lebih cepat, yaitu 2 tahun 2 bulan. Periode 8,12 bulan layak dijalankan. MPV sebesar 163.779.180. Ini juga layak dijalankan karena nilai MPV-nya positif. ARR 67,61%. Ini layak karena perhitungan tingkat pengembalian lebih besar dari nilai rata-rata. IRR-nya 30,444%. Dapat diterima karena tingkat pengembalian investasi unit lebih besar dari capital cost, yaitu 10%. PI-nya 1,63 kali. Hal ini layak dijalankan karena lebih dari 1 dengan dana investasi. DPP-nya 2,24 bulan dengan dana investasi, layak dijalankan karena mengalami kenaikan dan cenderung lebih cepat dibanding standar industri yang ditetapkan dari umur ekonomis selama 5 tahun. Di sini juga disajikan perhitungan melalui analisis capital budgeting moderat, namun saya di sini tidak menjelaskan mengenai capital budgeting moderat karena saya anggap ini cenderung sama. Baiklah, dari presentasi yang saya sajikan dapat saya simpulkan bahwa besarnya investasi untuk pendirian usaha sebesar 100.700.000 berdasarkan analisis dengan metode capital budgeting versi optimis dan moderat sama-sama layak dijalankan. Saran saya dalam usaha minuman seperti jus ini harus berusaha dipertahankan dan ditingkatkan pengembalian modalnya di masa yang akan datang sehingga dapat memperoleh laba sesuai dengan keinginan yang kita perlukan. Setiap usaha yang akan dijalankan hendaknya dilakukan analisis terlebih dahulu dengan bertujuan untuk mengetahui tingkat keuntungan dan potensi yang akan dihadapi oleh pelaku bisnis lainnya. Dalam membuat studi kelayakan bisnis dibutuhkan pengalaman serta pengetahuan teknis agar dapat menyelamatkan investasi besar suatu usaha yang akan dibangun atau yang akan dijalankan. Sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat dan dapat dibuat pelaku bisnis yang akan menjalankan bisnisnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minat daripada pembeli karena ada semacam legalitas atau bisa dikenal oleh orang banyak.
yang tidak kalah penting yaitu legalitas atau izin usaha, karena dengan adanya izin usaha atau legalitas ini maka kita dapat dengan leluasa menjalankan usaha kita. Istilahnya usaha kita sudah resmi, sudah diakui oleh pemerintah. Selanjutnya, dalam tabel ini dijelaskan pendapatan adalah perkiraan pendapatan optimis usaha selama 1 tahun yang tiap tahunnya naik rata-rata 8%, yaitu lebih tinggi dari perkiraan total biaya sebesar 5%. Di sini juga dijelaskan mengenai tarif pajak yang didasarkan pada tarif penghasilan wajib pajak, badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sesuai dengan Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 pasal 17. Ketetapannya sudah ditetapkan pada sumber yang dapat kita lihat pada www.pajak.net. Perhitungan payback optimis menyatakan layak dijalankan karena usaha ini cenderung lebih cepat, yaitu 2 tahun 2 bulan. Periodic period 8,12 bulan layak dijalankan. MPV sebesar 163.779.180. Ini juga layak dijalankan karena nilai MPV-nya positif. ARR 67,61%. Ini layak karena perhitungan tingkat pengembalian lebih besar dari nilai rata-rata. IRR-nya 30,444%. Dapat diterima karena tingkat pengembalian investasi unit lebih besar dari capital cost, yaitu 10%. PI-nya 1,63 kali. Hal ini layak dijalankan karena lebih dari 1 dengan dana investasi. DPP-nya 2,24 bulan dengan dana investasi, layak dijalankan karena mengalami kenaikan dan cenderung lebih cepat dibanding standar industri yang ditetapkan dari umur ekonomis selama 5 tahun. Di sini juga disajikan perhitungan melalui analisis capital budgeting moderat, namun saya di sini tidak menjelaskan mengenai capital budgeting moderat karena saya anggap ini cenderung sama. Baiklah, dari presentasi yang saya sajikan dapat saya simpulkan bahwa besarnya investasi untuk pendirian usaha sebesar 100.700.000 berdasarkan analisis dengan metode capital budgeting versi optimis dan moderat sama-sama layak dijalankan. Saran saya dalam usaha minuman seperti jus ini harus berusaha dipertahankan dan ditingkatkan pengembalian modalnya di masa yang akan datang sehingga dapat memperoleh laba sesuai dengan keinginan yang kita perlukan. Setiap usaha yang akan dijalankan hendaknya dilakukan analisis terlebih dahulu dengan bertujuan untuk mengetahui tingkat keuntungan dan potensi yang akan dihadapi oleh pelaku bisnis lainnya. Dalam membuat studi kelayakan bisnis dibutuhkan pengalaman serta pengetahuan teknis agar dapat menyelamatkan investasi besar suatu usaha yang akan dibangun atau yang akan dijalankan. Sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat dan dapat dibuat pelaku bisnis yang akan menjalankan bisnisnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.